Sebuah kapal ikan bernama KM Anugrah Indah 18 terbakar di perairan Samudra Hindia pada Rabu 8 Oktober 2025 siang. Anak buah kapal atau ABK meninggal, luka-luka dan selamat telah dievakuasi di Banyuwangi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Salah satu ABK selamat bernama Doni Setiawan mengatakan bahwa kebakaran pertama kali terjadi sekitar pukul 11 siang. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan Aflahul Abidin. Halo rekan Aflahur, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kapal ikan ini bisa terbakar, kan? Oke, baik. Terima kasih rekan Arin. Jadi kapal motor Anugrah Indah 18 ini terbakar di perairan Samudra Hindia pada Rabu tanggal 8 bulan 10 2025. Jadi artinya sekitar 2 hari yang lalu di perairan yang lokasinya cukup jauh dari daratan. Dan memang kapal ini mengangkut sebanyak 25 orang awak, termasuk juga kapten kapal, dan berangkat sekitar sebulan yang lalu dari pelabuhan di Banyuwangi. Dan rencananya memang kapal ini hendak melaut dalam hitungan beberapa bulan untuk mencari ikan di wilayah perairan Samudra Hindia. Namun naas, setelah sekitar sebulan berlayar, tepatnya pada Rabu kemarin, kapal ini mengalami insiden terbakar yang mengakibatkan salah satunya seorang ABK meninggal dunia dan 7 ABK lainnya kondisi luka-luka. Dan seluruh ABK ini sudah dirawat atau dibawa ke RSUD Blambangan di Banyuwangi, karena memang setelah kebakaran ini terjadi, kapten kapal sempat meminta pertolongan kepada para kapal-kapal lain yang berada di perairan sekitar, hingga akhirnya sebuah kapal Victory datang dan memberi bantuan untuk mengangkut seluruh awak, termasuk juga kapten yang ada di sana. Memang saat itu ketika baru dievakuasi, belum ada korban meninggal, dan dalam perjalanan menuju ke Banyuwangi sekitar 2 hari ini, satu korban yang mengalami luka bakar cukup serius tidak tertolong hingga meninggal dunia ketika sampai di pelabuhan Muncar di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Begitu, Arin. Rekan bisa dijelaskan apa dugaan penyebab kebakaran menurut keterangan dari pihak berwenang, rekan? Baik, untuk dari pihak berwenang saat ini, pihak kepolisian laut setempat masih melakukan pendalaman dan mewawancarai beberapa saksi. Namun dari informasi yang kami terima dari anak buah kapal yang selamat atas insiden tersebut, kebakaran tersebut pertama kali terjadi karena ada ledakan di area sekitar kamar mesin. Jadi memang awal mula trouble adalah munculnya kepulan asap dan percikan api dari kamar mesin yang membuat munculnya asap membumbung di area kapal. Namun awalnya pihak anak buah kapal secara kerjasama mematikan asap dan percikan api tersebut dengan menyiramkan air, hingga mungkin sekitar setengah jam asap mulai padam dan percikan api mulai menghilang. Namun setelah itu ada sekitar 5 orang anak buah kapal masuk ke dalam kamar kapal untuk melakukan pengecekan. Namun dalam hitungan detik, menurut keterangan salah satu saksi selamat yang kami temui tadi, terjadi ledakan yang cukup keras yang mengakibatkan 5 orang anak buah kapal tersebut, juga 2 orang atau 3 orang anak buah kapal lain yang berjaga di depan pintu itu mengalami luka bakar yang cukup serius. Ledakan tersebut terjadi dan menimbulkan kobaran api yang cukup besar, hingga akhirnya pihak kapal meminta untuk bantuan dari kapal-kapal lain untuk bisa dievakuasi. Kami juga sempat menanyakan kepada beberapa anak buah kapal lain yang sudah mengikuti kapal ini mungkin dalam sekitar 6 bulan terakhir, dan sepengalaman mereka belum pernah ada masalah di bagian mesin ketika selama ini mereka melaut mencari ikan, kecuali pada tragedi terbakarnya kapal pada Rabu lalu. Begitu, Adin. Berapa total korban jiwa dan luka akibat insiden ini, rekan? Jadi hingga saat ini masih terdata 8 korban yang terdiri dari 1 korban meninggal dunia, dan saat ini jenazahnya sudah berada di ruang jenazah RSUD Blambangan. Kemudian ada juga 7 anak buah kapal lain yang kondisinya luka cukup parah, mengalami luka bakar yang cukup parah. Kami tadi sempat berbincang juga dengan pihak rumah sakit, dan hasil pemetaan atau pemeriksaan awal menunjukkan bahwa sekitar mungkin 3 atau 4
anak buah kapal tersebut mengalami luka bakar yang lebih dari 50% dari tubuhnya, dan sisanya kurang dari 50%. Saat ini mereka masih menjalani pemeriksaan intensif, pengobatan intensif di RSUD Belambangan. Ada beberapa anak buah kapal yang selamat juga ikut mendampingi berada di rumah sakit. Kami tadi sempat menanyakan kepada rekan-rekan mereka bahwa per sore ini tadi para anak buah kapal yang ada di rumah sakit yang sebelumnya dirawat di instalasi gawat darurat telah dipindahkan ke beberapa kamar rawat inap, dan satu di antara mereka juga dipindahkan ke area atau kamar khusus karena kondisinya memang cukup parah untuk luka bakar yang dialaminya. Begitu, Arin. Untuk situasi terkini pasca kebakaran dan ledakan tersebut bagaimana rekan? Apakah pihak berwenang sudah rampung melakukan evakuasi atau masih berlanjut? Baik, jadi evakuasi terhadap ABK ini memang dilakukan tadi siang, Arin, di Pelabuhan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Jadi pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia memang, dan para anak buah kapal tadi dibawa ke sana, dijemput oleh 4 ambulan, dan semuanya langsung dilarikan ke RSUD Belambangan untuk ditangani lebih cepat. Dan memang penanganan lebih cepat ini penting karena memang beberapa anak buah kapal yang mengalami luka-luka, terutama luka-luka yang cukup parah ini, kondisinya memang masih belum bisa dikatakan stabil. Saat ini memang masih menjalani pemeriksaan intensif di rumah sakit, dan mereka saat ini telah dipindahkan ke kamar-kamar untuk dirawat lebih lanjut. Dan perlu saya informasikan, Narin, memang kebanyakan atau mayoritas korban dalam kejadian ini bukanlah warga Banyuwangi, karena memang kapal ini merupakan kapal yang berasal dari Pekalongan, meskipun dalam beberapa kali sering melakukan bongkar muat ikan di pelabuhan yang ada di Banyuwangi. Dan mayoritas anak buah kapalnya juga berasal dari wilayah beberapa kota di Jawa Tengah seperti Batang, kemudian Banyumas, dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Tadi saya sempat tanyakan kepada beberapa korban selamat, dan memang saat ini mereka masih memberi kabar kepada keluarga korban yang saat ini masih dirawat, juga termasuk kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Kemudian beberapa korban yang memiliki kerabat di Banyuwangi juga sudah datang ke rumah sakit untuk mengetahui atau menjenguk bagaimana kondisi dari para korban terbakarnya atau meledaknya kapal KM Anugrah Indah 18 ini, Arif. Oke, pertanyaan terakhir rekan, selama proses evakuasi berlangsung, apa kendala yang ditemukan oleh pihak berwenang? Baik, informasi yang kami terima tadi memang selama proses evakuasi berlangsung cukup aman ya, untuk dari ketika kapal bersandar di Pelabuhan Muncar hingga ke pelabuhan atau hingga ke RSUD Belambangan. Hanya saja memang karena kejadiannya ini tanggal 8 siang atau sekitar 4 hari yang lalu, proses yang lebih sulit adalah proses evakuasi dari perairan di Samudra Hindia untuk menuju ke pelabuhan di Banyuwangi. Itu memakan waktu beberapa hari, mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, dan baru sampai hari ini. Artinya butuh waktu sekitar 3 hari bagi kapal Victory Berkah yang membawa anak buah kapal KM Anugrah Indah 18 ini untuk sampai dan mengevakuasinya di Banyuwangi. Dan karena memang kondisi luka-luka yang dialami oleh para korban ini terbilang bisa dikatakan cukup parah, jadi memang selama beberapa hari di kapal itu butuh penanganan intensif bagi para mereka untuk sebelumnya sampai ke rumah sakit di Banyuwangi untuk mendapat penanganan medis yang lebih baik dan lebih mumpuni. Begitu, Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Aflahul Abidin atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali rekan. Mas, itu kejadian kebakarannya gimana ceritanya? Kejadian itu kurang lebih pada hari Rabu 8 Oktober 2025, bertepatan waktu kurang lebih jam 11 siang. Itu dalam kondisi kapal diam dan semua kru ABK lagi dalam kondisi istirahat. Itu jam tragedi kejadian jam 11 siang itu, tahu-tahu di ruangan mesin di bawah lantai ruang tengah kapal itu tiba-tiba timbul asap dan percikan api sedikit. Nah, otomatis yang ABK semua 26 orang itu otomatis langsung mendekati ruangan mesin yang timbul asap membesar itu. Nah, secara spontan kita kerja tim melakukan
melakukan penyiraman Pemadaman. dalam ruangan yang ada Mesin. percikan api dan penuh kabut asap gitu kan. Itu asap juga ada asap racun itu kan. Karena kenapa saya bilang asap racun? Karena asap racun itu timbul dari saluran tabung freon. Mungkin ada kebocoran, korsleting listrik segala rupa di situ. Nah, setelah api dan asap sedikit itu padam dan mereda, kita tim senior khususnya bagian mesin montir itu berusaha melakukan pengecekan di dalam ruangan mesin. Dalam hitungan detik setelah rekan kita 4-5 orang turun ke dalam ruangan mesin, tiba-tiba hitungan detik meledak secara spontan. Nah, timbullah 5 korban itu. Dan ada lagi korban yang tepatnya berada di depan pintu ruangan mesin itu terkena juga. Total semua ada korban itu 8. Gitu. Itu jam berapa Mas meledak itu? Berapa lama setelah terbakar? Jam 11 ya? sampai jam 12 lah kurang lebih prosesnya itu. Itu posisinya di perairan mana mungkin kalau sama ingat? Wilayah Lombok, Lautan Lepas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.